Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil gagasan saya tentang COVID-19 atau COVID-19. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Selebihnya saya akan mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nur Rahman dari Prodi PPKN S1 dan dengan nomor NIM 045 090 327 dan dari mahasiswa UP BJJ Purwokerto. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan gagasan saya tentang COVID-19. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang apa itu COVID-19. Pengertiannya yaitu penyakit virus corona atau yang biasa kita sebut adalah COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan serta berat atau sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit yang parah dan memerlukan bantuan medis. Yang berikutnya yaitu gejala COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda tentang COVID-19 itu. Yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perawatan di rumah sakit. Ada beberapa gejala, salah satunya yaitu adalah gejala yang paling umum, yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Yang kedua adalah gejala yang sedikit tidak umum. Ada salah satunya yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, perubahan warna pada jari, tangan atau kaki, dan mata merah dan iritasi. Ketiga yaitu gejala serius bagi kita yang merasakan COVID-19 disertai penyakit bawaan, yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas. Yang kedua, kesulitan berbicara atau bergerak dan bingung atau linglung. Yang ketiga adalah nyeri dada. Orang-orang dengan gejala yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah seperti isolasi mandiri selama 7 hari dan mengkonsumsi vitamin. Berikutnya, rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah orang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Berikutnya, akibat dari COVID-19. Akibat dari COVID-19 sungguh-sungguh terasa bagi kita. Mulai dari kesehatan, ekonomi, sekolah, pendidikan, itu juga. Bahkan sampai ke pekerjaan. Ada beberapa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan untuk mengurangi kolapsnya karena dampak dari COVID ini. Semua kalangan merasakan akibat COVID ini, belum dari akibat penyakit ini yang bisa membunuh ribuan, bahkan jutaan orang akibat COVID ini. Tercatat di Indonesia sejumlah kasus 6.475.672 dinyatakan positif. Berikutnya 6.475.672 dinyatakan sembuh. Dan 6.475.672 dinyatakan meninggal. Dari survei itu membuktikan bahwa betapa bahayanya COVID-19 bagi kita. Sungguh luar biasa bahayanya bagi kita semua. Nah, yang terakhir ini, kawan-kawan kita semua, adalah cara mengatasi dan mencegah penularan COVID-19 itu. 1. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Mencuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan hand sanitizer. Menggunakan masker bila berpergian. Mengurangi mobilitas atau pergerakan kita. Berkeluar rumah boleh, tapi di hal-hal yang penting, contoh seperti pekerjaan yang mendesak. Jika bisa pekerjaan itu diselesaikan di rumah, lebih baik di rumah. Yang berikutnya adalah menjauhi kerumunan. Nah, di kerumunan ini kita tidak boleh berkerumun dengan teman, dengan saudara, hanya lingkup keluarga saja di dalam rumah.
Jika terjangkit COVID-19, maka harus melakukan isolasi mandiri selama 7 hari atau 1 minggu. Jika masih berlanjut, hubungi dokter bila ada yang lebih parah dan agar ditangani lebih cepat. Dan juga pemerintah Indonesia sudah mewajibkan seluruh warga Indonesia wajib divaksin untuk mencapai kekebalan tubuh agar kita kebal terhadap virus COVID-19. Dan juga bentuk dari pemerintah untuk melawan COVID itu sendiri. Kita bisa simpulkan bahwa penyakit COVID-19 di Indonesia itu adalah sangat berbahaya bagi kita semua. Tadi adalah tips-tips, cara-cara, dan presentasi saya untuk menjaga agar kita tidak terjangkit COVID-19. Begitulah presentasi dari saya. Jika ada salah tutur kata, mohon maaf. Itu adalah manusiawi dari diri saya sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman, kawan-kawan, subscribe channel saya, dukung terus channel saya agar channel saya berkembang. Dan untuk seluruhnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.